Shalom Sobat Bimas Kristen DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dengan saya Pendeta Yada Putra Gratia dalam mimbar Rohani Kristen Bimas Kristen DKI Jakarta. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Hari ini kami boleh ada dan menikmati anugerah-Mu. Sebentar kami mau mendengar merenungkan firman-Mu, biarlah kami dapat mendengarkannya dan terlebih lagi dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berbicara Roh Kudus, kami siap melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang menjadi pribadi yang diingat oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, jelas dikatakan di sana bagaimana Kornelius adalah pribadi yang diingat oleh Allah. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu kepada Kornelius, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Kita melihat di sini seorang yang bernama Kornelius. Dia yang adalah seorang perwira yang sangat luar biasa, mengepalai pasukan yang disebut sebagai pasukan Italia. Namun ternyata Kornelius bukanlah dari golongan umat Allah, atau kerap kali dikatakan sebagai orang kafir. Kornelius bukanlah orang Yahudi, bukan dari golongan umat Allah. Tetapi yang menarik sekali adalah dalam firman Tuhan yang kita baca, di mana orang yang bukan umat Allah, tetapi Kornelius diingat oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan Kornelius diingat oleh Allah? Menjadi pribadi yang diingat oleh seseorang artinya adalah pribadi itu spesial, pribadi itu sangat menyenangkan, dan pribadi itu tentu saja begitu dihargai oleh orang yang mengingatnya. Gak main-main, Kornelius diingat oleh Allah. Artinya Kornelius spesial di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan Kornelius diingat dan spesial di hadapan Allah? Yang pertama, di dalam pembacaan firman Tuhan Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama, dijelaskan di sana, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ia saleh. Ciri khas pertama yang dimiliki oleh Kornelius adalah ia adalah pribadi yang saleh. Kata saleh dalam bahasa aslinya eusebes, yang artinya seseorang yang memiliki ciri khas dalam sikap beribadah yang baik kepada Allah. Artinya kehidupan keagamaan Kornelius, spiritualitas Kornelius itu sangat baik di hadapan Allah. Walaupun dia bukan berasal dari kelompok umat Yahudi atau umat kepunyaan Allah, tetapi Kornelius punya sikap hidup yang sangat luar biasa. Dia beribadah kepada Allah dan sikap kehidupan ibadahnya, cara spiritualitasnya itu membuat Tuhan senang terhadap Kornelius. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Kornelius? Kornelius adalah orang yang takut akan Allah. Ayat yang kedua dikatakan, ia saleh. Ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Kata takut akan Allah menggunakan bahasa asli kata pobeo, yang artinya sikap yang menghormati Tuhan dengan segenap hati dalam kehidupan sehari-hari. Kornelius tidak hanya hormat kepada Tuhan dalam kehidupan peribadatannya, tetapi Kornelius juga menghormati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dia berperilaku, dalam dia menjadi seorang perwira, sebagai seorang pemimpin atau pimpinan, dia menjadi
pemimpin yang takut akan Allah. Maka nggak heran di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, dia punya anak buah, dia punya prajurit pun prajurit yang takut akan Allah, prajurit yang saleh. Dan ini merupakan ciri khas yang membuat Cornelius spesial dan diingat oleh Allah. Saudaraku, selain Cornelius seorang yang saleh dan takut akan Allah, yang ketiga yang menyebabkan Cornelius diingat oleh Allah dan menjadi sosok yang spesial di hadapan Tuhan adalah Cornelius banyak memberi sedekah kepada orang-orang lain, bahkan kepada orang-orang Yahudi. Di ayat yang kedua bagian yang ketiga dikatakan demikian, ia Cornelius memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Walaupun kita tahu Cornelius adalah orang yang seringkali dianggap kafir, karena biasanya orang Yahudi merasa dirinya sebagai umat Allah yang punya status yang lebih di antara kaum-kaum yang lain. Dan kerap kali orang Yahudi suka menghina, mengejek orang-orang non-Yahudi dengan sebutan kafir. Namun demikian, walaupun Cornelius dianggap kafir oleh bangsa Yahudi, Cornelius tetap berbuat baik, memberi banyak sedekah. Dalam bahasa aslinya eleemo sunai, berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Cornelius tetap berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita berbuat baik kepada musuh kita? Kita harus belajar dari Cornelius. Walaupun dia seorang perwira, pimpinan tertinggi pasukan, namun dia tetap rendah hati dan berbuat baik, bahkan kepada musuhnya sekalipun, yakni kepada bangsa Yahudi. Dan yang terakhir, yang keempat, yang membuat Cornelius spesial di hadapan Tuhan, yakni sikap Cornelius yang senantiasa berdoa. Di ayat yang kedua bagian yang terakhir dikatakan begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Cornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Kata senantiasa berdoa dalam bahasa aslinya menggunakan kata diapantos, deomai, yang artinya doa yang berulang-ulang secara konstan dan berkesinambungan, yang tidak pernah henti-hentinya. Kata deomai, kata doa, artinya meminta, bertanya, mencari sesuatu yang dibutuhkan. Apa yang dicari, diminta, dan ditanyakan oleh Cornelius tentu saja bukan tentang hal-hal yang fana, tetapi tentang keselamatan yang menjadi concernnya selama ini dia gumulkan. Dia rindu menerima keselamatan. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Cornelius dan keluarganya, bahkan kolega-koleganya, prajurit-prajuritnya pun mendapatkan lawatan Allah, dan mereka menerima keselamatan ketika Petrus mau datang ke rumahnya, dan terjadilah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi keluarga Cornelius. Saudara yang dikasih Tuhan, jika Anda rindu menjadi pribadi-pribadi yang diingat oleh Allah, jadilah seperti Cornelius, orang yang saleh, yang takut akan Allah, memberi banyak sedekah, berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada musuh sekalipun, serta senantiasa berdoa kepada Allah. Amin buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi Cornelius-Corneliusnya Allah, yang diingat oleh Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi Cornelius, seperti Cornelius, yang saleh, yang begitu takut akan Allah, yang banyak berbuat baik kepada siapapun, serta kami senantiasa berdoa kepada-Mu, sehingga Allah berkenan kepada Cornelius, dan kami rindu Allah berkenan kepada kami, dan Allah mengingat kami, dan kami menjadi pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menjadi Cornelius-Cornelius rohani di zaman ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa subscribe channel YouTube Bimas Kristen DKI Jakarta. Sampai jumpa di Mimbar Rohani Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.